warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Naila Kasih dengan NIM 2401111868. Saya Naila Fitri dengan NIM 2401110220. Saya Najwa Ramadhani dengan NIM 2401113296. Saya Nazwa Aska dengan NIM 2401112670. Saya Nazril Abror dengan NIM 2401126550. Nah, jadi di sini kami akan membuat tugas tentang penerapan hukum, tatanan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas teori politik dan pemerintahan yang diampu oleh Ibu Margina Ferlat SIPMSI. Berikut videonya kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Jelas, saya akan menjelaskan tentang hukum, tatanan, disiplin, kontrak sosial, dan keadilan. Yang pertama ada hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak berwenang dan bersifat mengikat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat serta memberikan sanksi bagi yang melanggar. Yang kedua ada tatanan. Tatanan adalah keadaan masyarakat yang teratur, selaras, dan stabil karena adanya kepatuhan terhadap norma dan aturan. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin adalah kesadaran dan kesetiaan seseorang untuk menaati aturan yang berlaku serta melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat ada kontrak sosial. Kontrak sosial adalah mekanisme yang dilakukan oleh seseorang untuk mencegah, mengawasi, dan mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma sosial. Yang terakhir ada keadilan. Keadilan adalah kondisi di mana setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan proporsinya dan diperlakukan setara di hadapan hukum maupun norma. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Bang, kan gak boleh parkir di sini, udah dikasih tanda sama udah pagarin juga. Orang bentar aja kak mau ke Sekre. Walaupun kan udah ada parkir resmi di belakang, jadi ngapain parkir di sini, Bang? Oke lah kak kalau gitu kak, saya pindahin kak. Jadi kita tidak boleh parkir sembarangan seperti tadi. Ya, jika kita tetap melanggar, kita bisa dapatkan sanksi berupa teguran ataupun sanksi tertulis. Parkir sembarangan juga dapat menyebabkan kecelakaan ataupun kemacetan. Jadi seharusnya mahasiswa parkir di tempat yang sudah disediakan oleh universitas. Selanjutnya yaitu tatanan tampak dari cara aturan dijalankan. Sepertinya adanya rambu larangan, marka jalan, serta petugas keamanan yang menertibkan. Keadilan hadir saat aturan ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Semua pelanggar baik mahasiswa, dosen maupun staf mendapat sanksi yang sama. Misalnya teguran atau denda. Dengan penerapan hukum, tatanan dan keadilan yang seimbang, kampus dapat menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman bagi semua pihak. Analisis mendalam mengenai aturan parkir di kampus cukup efektif menjaga ketertiban. Mahasiswa diarahkan parkir di tempat yang disediakan sehingga lalu lintas lancar, pejalan kaki aman, dan fasilitas terjaga. Dari sisi keadilan, semua memiliki hak yang sama atas parkir, asalkan mematuhi aturan. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena masih ada yang parkir sembarangan akibat kurang disiplin, terbatasnya lahan, atau lemahnya pengawasan, sehingga merugikan mahasiswa yang sudah tertib. Kritik atas kasus ini, yang pertama, sanksi yang diberikan seringkali ringan sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Yang kedua, pengawasan petugas tidak selalu konsisten, membuat aturan terkesan bisa ditawar. Saran yang harus diberlakukan, sanksi perlu diperketat, misalnya berupa denda administratif, pencatatan pelanggaran, atau larangan membawa kendaraan sementara. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi harus lebih sering dilakukan. Menekankan bahwa tertib parkir bukan sekedar kewajiban, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama. Hukum, tatanan,
disiplin, kontrol sosial, dan keadilan adalah pilar penting bagi kehidupan kita. Tanpa disiplin, aturan hanya akan menjadi hiasan. Tanpa keadilan, kepercayaan masyarakat akan runtuh. Maka dari itu, marilah kita taati aturan hukum bukan semata-mata hanya karena sanksi, melainkan karena kesadaran bersama untuk menciptakan harmoni. Ingat, keadilan selalu dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan di sekitar kita. Sekian video ini kami tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.